Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Distira Mahendra Herianto dengan NIM A11 2023 14932. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami salah satu fase paling krusial dalam dunia keamanan siber, yaitu bagaimana menyatukan kepingan teka-teki digital pasca insiden. Nah, kita akan membahas tahapan analisis dalam forensik digital ini, serta bagaimana sebuah tools berskala industri seperti autopsi membantu investigator mengungkap kebenaran di balik barisan kode dan data. Nah, apa sih itu tahapan analisis dalam forensik digital? Nah, data tidak pernah berbohong, manusia bisa. Tapi tugas seorang investigator adalah membuat data tersebut berbicara. Nah, setelah data digital berhasil dikumpulkan atau dikoleksi dan diekstrak, kita akan masuk ke otak dari seluruh proses forensik, yaitu tahapan analisis atau analisis phase. Nah, tahapan ini itu adalah proses sistematis untuk memeriksa, menghubungkan, dan juga mengevaluasi data yang telah ditemukan guna untuk menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Nah, kemudian terkait sebuah insiden siber. Di fase inilah seorang investigator itu bertindak layaknya detektif. Nah, untuk menghubungkan rekam jejak digital, menyusun kembali kronologi kejadian, kemudian membuktikan apakah sebuah pelanggaran itu atau serangan benar-benar terjadi. Nah, tanpa tahapan analisis ini yang tepat, data mentah berukuran gigabyte atau terabyte itu bisa disita dari TKP hanya akan menjadi tumpukan angka biner yang tidak bermakna di hadapan hukum. Nah, kegunaan tools autopsi ini dalam forensik digital untuk mengeksekusi tahapan analisis tersebut. Nah, secara efisien tentunya. Kemudian investigator membutuhkan tools yang valid dan juga diakui oleh hukum. Salah satu yang paling populer dan bersifat open source itu adalah autopsi ini. Nah, secara garis besar, autopsi berfungsi sebagai antarmuka grafis atau GUI dari The Sleuth Kit yang memudahkan investigator itu dalam menganalisis disk image atau kartu memori. Berikut adalah kegunaan utama dari autopsi, yaitu analisis dokumen dan artefak web. Nah, autopsi secara otomatis mengekstrak riwayat penelusuran browser, cookies, dan bookmarks hingga email untuk melihat aktivitas pengguna. Kemudian yang kedua ada analisis garis waktu atau timeline analysis. Nah, fitur ini menyusun semua aktivitas sistem berdasarkan waktu kapan file itu dibuat, diubah, atau dihapus. Ini sangat krusial untuk merekonstruksi kronologi serangan secara visual. Kemudian yang ketiga yaitu pencarian kata kunci atau keyword search. Nah, memungkinkan investigator itu mencari teks spesifik, nomor kartu kredit, alamat IP, atau pola tertentu menggunakan regular expression di seluruh ruang penyimpanan termasuk pada area yang sudah terhapus. Nah, kemudian yang keempat itu ada penyaringan hash. Autopsi ini dapat memisahkan file sistem yang aman menggunakan database NIST. Nah, dan langsung menandai file itu berbahaya atau enggak, ya no bad files. Seperti malware atau dokumen ilegal menggunakan nilai MD5 atau SHA-256. Kemudian yang kelima yaitu ekstraksi metadata media. Tool ini mampu membaca data EXIF pada gambar untuk mengetahui kapan foto itu diambil atau di-scan dan jika tersedia koordinat GPS, lokasi pengambilan gambar tersebut. Kemudian yang keenam ada analisis registry Windows. Itu membantu menganalisis registry sistem untuk melihat perangkat USB apa aja yang pernah dicolokkan, aplikasi yang terakhir dijalankan, juga hingga konfigurasi pengguna. Itu penjelasan dari pas itu tahapan eh, analisis dan juga autopsi ini. Kemudian kita akan lanjut ke langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pada langkah-langkahnya.
Pertama-tama pastikan kita sudah menginstal file autopsi yang seperti ini. Karena saya sudah menginstalnya, kemudian kita akan langsung masuk saja. Kemudian klik next. Ini saya akan simpan di kemudian saya akan simpan karena saya sudah membuat folder baru di D, maka saya akan simpan itu di D. Dan next, kemudian install. Kita tunggu untuk instalasinya. Kemudian setelah ini kita langsung klik yes. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Kemudian klik finish. Nah, jika sudah, kita akan mulai analisisnya. Nah, kemudian kita akan mulai pada fase analisisnya. Pertama-tama kita buka autopsinya ini. Ini klik OK. Ini klik allow aja. Nah, kemudian kita ini klik new case. Kemudian setelah klik new case ini kita akan diberikan form untuk case information-nya. Di sini kita isi dengan case name-nya itu belajar analisis. Kemudian base directory-nya kita akan masuk ke sebelum itu kita akan bikin folder baru di hasil ide, kemudian kita akan buat namanya hasil autopsi. Ini sudah, kita akan masuk lagi, kita terus, kemudian kita akan masuk ke D, kemudian yang hasil autopsi ini, kemudian select, kita ini pilih sudah, kemudian klik next saja. Kemudian untuk case number-nya ini kita akan isi seperti berikut. Ordik 001. Kemudian namanya kita akan isi seperti ini, gratis. Kemudian untuk punya itu bebas ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk notes-nya itu kita isi kasus
Korupsi Kementerian seperti ini. Kemudian untuk ininya tidak usah diapa-apakan, kemudian langsung klik finish saja. Kita tunggu. Kemudian ini biarkan default aja, kita langsung klik next. Setelah itu kita pilih this image or VM file, kemudian next. Kemudian untuk select data source-nya itu kita yang CLPCC, kemudian yang ini, kemudian setelah ini biarkan. Kemudian untuk MD5-nya ini eh, kita akan ambil dari yang hasil ini UDN Fordik 01 ini, kita ambil dari yang kemarin kita akuisisi. Kemudian kita txt ini ambil, kemudian kita cari di MD5S-nya. Nah ini, kemudian disalin aja seperti ini. Nah setelah udah disalin kita tempelin di sini. Nah jika udah sudah di copy, langsung klik next. Kemudian pilih modul sesuai kebutuhan. Di sini dibuat seperti berikut. Cukup ini aja yang dicentang sampai habis. Di checklist sudah. Kemudian tunggu proses, klik finish next. Nah, sudah klik finish. Nah, sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Kita coba expand. Di sini kita klik yang dibuka, kemudian klik out. Karena kemarin kita menghapusnya hanya satu, maka di sini filternya hanya satu. Kemudian klik kanan, extract file. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan nah, sudah, maka hasilnya akan sudah ada di sini. Hasil docs, kemudian kita di sini klik generate report. Nah, setelah itu isi header dan footernya itu untuk headernya belajar forensik jenis. Kemudian untuk footernya itu sukses.
seperti ini. Kemudian jika udah kita klik next. Nah, ini sudah muncul seperti ini data source-nya. Kemudian setelah itu next saja. Kita pilih all result. Kemudian ini finish. Nah, kalau seperti ini berarti report berhasil dibuat dan ini hasil reportnya. Nah, seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.